Perkenalkan, nama saya Grace Deborah Maria Tane dengan NIM 11011900457. Saya berasal dari TT 42G2 Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Selamat menyaksikan. Nah, di sini sudah ada soal dan di sini disuruh mencari rute terpendek dari A menuju Z. Nah, kita mulai dari variabel A. Kita tulis di sini A. Kemudian A ke A nilainya 0, maka kita tulis di sini 0A. Setelah itu dari A ke B dia nilainya 4, maka kita tulis dari sini 4A. Kemudian dari A ke C nilainya adalah 3, maka kita tulis di sini 3A. Sedangkan dari A menuju D, E, dan F dan Z dia tidak terhubung langsung oleh A, maka kita tulis di sini infinity. Nah, angka terkecil sini kita beri tanda kotak, kemudian kita cari angka yang paling terkecil, kemudian angka yang paling terkecil dari 4A dan 3A adalah 3, maka kita turunkan dia di sini 3A. Kita beri tanda kotak. Nah, 3A itu berada pada variabel C, maka kita tulis di sini dari C untuk menjadi patokannya. Kemudian kita lihat C itu terhubung kemana aja. Ternyata C itu terhubung ke E dan ke D. Maka kita lihat dulu dari C menuju D, nilainya adalah 7. 7 ditambah 3, maka hasilnya 10. Kita tulis di sini 10C. Kemudian dari C ke E, dia hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3, maka hasilnya 13. Maka di E kita tulis 13C. Kemudian dari C menuju F sama Z, dia tidak terhubung langsung, maka kita tulis infinity. Setelah itu, karena C tidak terhubung langsung ke B, kita turunkan nilai yang 4A tadi. Nah, kemudian 4A kita cari angka yang paling terkecil dari 4A, 10C dan 13. Ternyata angka yang paling terkecil itu adalah 4A. Kita tulis lagi di sini 4A. Kita beri tanda kotak. Kemudian 4A itu ternyata berada pada variabel B, dan kita tulis di sini B, dan huruf B yang akan menjadi patokan kita selanjutnya. Kita lihat B itu terhubung kemana aja. Ternyata B itu terhubung ke F dan ke E. Kita lihat dari B menuju F ada 5. 5 ditambah 4 maka hasilnya 9. Berarti di F kita tulis 9B. Kemudian B ke E hasilnya nilainya 12. 12 ditambah 4 hasilnya 16. Nah, 16 angkanya lebih besar dibanding 13, maka itu tidak kita tulis. Yang kita tuliskan adalah angka yang di sini kita turunkan kembali menjadi 13C. Nah, dari B ke D tidak terhubung, maka nilainya kita turunkan kembali. Dan B ke Z tidak terhubung juga, maka kita buat infinity. Selanjutnya kita cari nilai yang paling terkecil. Nilai yang paling terkecil selanjutnya yaitu 9B. Maka kita turunkan 9B. Kita beri tanda kotak. Nah, patokan kita sekarang karena 9B berada di huruf F, maka kita buat di sini F. F yang akan menjadi patokan kita selanjutnya. Kemudian F kita lihat terhubung kemana aja. Ternyata F itu terhubung ke Z dan ke B. Kita lihat F ke Z hasilnya nilainya adalah 16. 16 ditambah 9. 16 tambah 9 hasilnya adalah 25. Maka kita tulis di sini 25. 25F. Kemudian kita lihat dari F ke B nilainya 5. 5 ditambah
5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Berarti di B kita tulis 14 F. Karena di B tadi sudah ada 4A, maka hasilnya itu tidak kita tulis lagi, karena setelah kotak kita tidak akan menulis angka apa-apa lagi. Maka yang kita turunkan hanyalah 10C dan 13C. Nah, di sini kita cari kembali angka yang paling terkecil. Angka yang paling terkecil di sini yaitu 13C. Maka kita tulis 13C. Bukan 13C, 10C. Angka yang paling terkecilnya adalah 10C. Kita akan hapus dulu. Nah, 10C dia ada pada variabel D. Kita lihat D terhubung kemana aja. Ternyata D itu terhubung ke E dan ke C. Kemudian kita lihat di D, kita tulis dulu ini variabel D. Maka dari D ke E, D ke E dia ada 2, 10 ditambah 2 hasilnya 12. Maka kita tulis di sini 12D. Kemudian D ke C tidak kita tulis lagi karena sudah habis sampai 3A. Setelah kotak tidak kita tulis lagi angkanya. Kemudian karena D tidak terhubung langsung oleh Z, maka ini kita tulis lagi 25F. Setelah itu kita cari lagi angka paling terkecilnya ada di 10C. Maka 10C kita turunkan. Ini tadi sudah kita kotakin ya. Nah, dari 12D sama 25F yang paling terkecil itu adalah 12D. Maka kita tulis di sini 12D, kita beri tanda kotak. Kemudian D itu terhubung ke E sama ke C. Nah, ke E sama kita tulis di sini dia variabel E. Nah, dari variabel E dia terhubung ke Z dan ke B. Ke B tidak kita tulis lagi, dan ke Z dia 5 ditambah 12 hasilnya 17E. Nah, kemudian kita cari angka terkecil. Karena angka terkecilnya 17, maka kita turunin di sini 17E. Kita beri tanda kotak. Kemudian variabelnya Z. Nah, setelah sampai di sini, maka kita akan lihat dari rute mana aja dia. Karena dari angka Z ada 17E, maka kita tulis pertama Z, kemudian E. Dari E 17E kita lihat E, maka ada 12D, maka selanjutnya huruf D. Kemudian dari D kita lihat ada C, kemudian kita tulis huruf C. Setelah itu 10C kita lihat ada 3A, maka variabelnya kita tulis A. Nah, inilah rute terpendek. Nah, kalau nilainya, maka kita lihat A ke C nilainya ada 3, C ke D nilainya ada 7, D ke E nilainya ada 2, kemudian E ke Z nilainya ada 5. Maka hasilnya adalah 17. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal.
algoritma Kruskal di sini kita akan mencari lintasannya itu tidak boleh terjadi pengulangan. Nah, maka kita akan buat di sini sudah ada tabel, sudah ada grafiknya. Nah, maka pertama kita akan urutkan dulu dari angka yang paling terkecil ke yang paling terbesar. Kita lihat ya. Ini adalah grafik minimum spending tree-nya. Dari pertama kita lihat dari A ke B. A ke B kita beri tanda ini ya. A ke B. Kemudian dari B ke C. Kemudian dari A ke C itu tidak boleh. Kenapa? Karena tadi untuk menuju ke titik C sudah ada dari titik B ke titik C. Nah, algoritma Kruskal tidak boleh terjadi pengulangan atau tidak boleh terjadi looping. Kemudian kita lihat lagi dari C ke F. Ini bisa kita tulis, tapi dari A ke F itu tidak bisa kita tulis karena sudah ada titik menuju F, yaitu titik C menuju F. Nah, jadi titik A ke F itu kita tidak kita tulis lagi. Kemudian dari titik C ke H itu bisa. Tapi dari titik B ke H itu tidak bisa karena sudah ada titik yang menuju titik H, yaitu titik C ke H. Jadi titik B tidak kita tulis. Kemudian dari F ke G. Nah, setelah itu habis dari F ke G, kemudian dari B ke E. B ke E. Nah, dari E ke H itu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena tadi sudah ada titik menuju H, yaitu titik C ke H. Maka titik E ke H tidak kita tulis lagi. Setelah kita buat seperti itu, maka grafik minimum spending tree-nya seperti ini. Dan ini tabelnya. Nah, dari sini kita telah lihat angka nilai-nilainya dan ini sisinya, ini bobotnya. Nah, setelah itu maka kita akan tulis spending algoritma Kruskalnya itu berasal dari angka 7 tambah 1 tambah 1 tambah 5 tambah 1 tambah 0. Nah, hasilnya adalah 15. Nah, algoritma Kruskal itu seperti itu. Maka kita mencari lintasan yang tidak mencari lintasan tetapi tidak boleh terjadi pengulangan. Sekian video dari saya. Terima kasih.